di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman 625 ini adalah 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membahas terkait dengan makna kul. Apakah dia bermakna kul itu keseluruhan atau dia bermakna kul itu sebagian. Nah, di sini pada kesempatan ini yaitu khususnya pada perbedaan antara penerjemahan kul antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Nah, kalau di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW kita tahu bahwa kul itu bermakna seluruhan. Itu lagi dalam bahasa Arab. Tidak ada kul itu bermakna ba'du. Nah, di sini kita akan lihat perbedaan kebingungan dari ahlul bidah di dalam menerjemahkan kul. Nah, kalau mereka menerjemahkan keseluruhan, mereka akan jatuh dalam ayat-ayat yang lain. Tapi kalau mereka menerjemahkan seluruh, mereka jatuh juga dalam ayat lagi yang lain ya, atau hadis-hadis yang lain terkait dengan makna kul. Nah, khususnya di sini teman-teman sahabat Lampai Channel itu perkara bid'ah. Nah, kita sebelum masuk pembahasan di sini saya jelaskan dulu bahwasanya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah secara istilah dan secara bahasa. Nah, yang Imam Syafi'i rahimahullahu taala membagi bid'ah itu menjadi dua, yaitu bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Maksudnya bid'ah hasanah di sini adalah perkara duniawi, nah, bukan perkara din, ya, perkara dunia, sehingga itu adalah perkara-perkara yang baru yang Imam Syafi'i mengatakan adalah perkara bid'ah hasanah, bukan bid'ah hasanah dalam perkara agama. Nah, Ibnu Umar rahimahullah ta'ala mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun kebanyakan orang itu, walaupun engkau memandangnya itu baik. Nah, di sini sahabat Lampai Channel semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas terkait dengan bid'ah tentunya kita lagi dibilang salafi lagi ya, salafi keras. Bukan masalah kerasnya, kita harus konsisten di dalam menerjemahkan bahasa Arab itu. Nah, di sini sudah masyhur di kalangan atau kita sudah hafal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini kita akan bahas sahabat Lampai Channel. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, itu terjemahan berdasarkan terjemahannya ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau ahli bidah menerjemahkan kullu nafsin dha'iqatul maut, sebagian yang bernyawa akan merasakan mati, berarti ada sebagian yang akan hidup terus, tidak semuanya itu meninggal. Jadi manusia itu tidak meninggal semuanya walaupun hari kiamat. Ya, itu kebingungan mereka. Makanya tidak masuk di cara berpikir bahwasanya manusia itu akan hidup terus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa itu akan merasakan mati, bukan sebagian jiwa yang bernyawa itu akan merasakan mati, bukan seperti itu. Nah, jadi itu satu kekeliruan. Mereka kalau menerjemahkan kul itu adalah keseluruhan, nah mereka jatuh di sini. Padahal sebenarnya dasarnya mereka menentang hadis Rasulullah SAW kullu bid'atin dhalalah, atau panjangnya itu ada sambungan-sambungannya itu wa iyyakum wal muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang muhdas dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan perkara-perkara yang muhdas itu yang baru dalam urusan agama itu bid'ah ya. Wa kullu bid'atin dhalalah dalam riwayat lain lagi, dan perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Nah, kita sudah jelaskan tadi bahwasanya bid'ah itu adalah perkara yang dimaksudkan perkara agama, bukan perkara duniawi ya, bukan perkara dunia. Nah, kita tahu bahwasanya kendaraan yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW itu adalah wasilah untuk digunakan sebagai berdakwah, bukan perkara bid'ah dalam perkara agama. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Bid'ah hasanah artinya kendaraan perkara yang baru dalam urusan dunia, bukan urusan agama. Adapun urusan agama jelas Imam Syafi'i mengatakan itu adalah hal yang tidak benar. Nah, kemudian kalau mereka menerjemahkan kul itu adalah sebagian, nah maka mereka tidak bertentangan rancau di dalam menerjemah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, atau surah Al-Mudaththir ayat 38 kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka
mereka perbuat. Itu terjemahan berdasarkan terjemahan ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau ahlu bidah menerjemahkan karena mereka menentang kula bidatin dolala wa kula bidatin dolala, setiap yang bidah itu sesat, mereka terjemahkan sebagian saja. Maka bagaimana dengan ayat kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatkan. Nah, apakah kita akan terjemahkan ba'dun, sebagian? Kullu nafsin bima kasabat rahina, kita terjemahkan sebagian. Naam, sebagian diri jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka berbuat. Dan berarti manusia itu tidak semua akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Wah, enak sekali. Makanya mereka rancang, teman-teman, di dalam menerjemahkan hal ini. Nah, maka di situ kullu itu bermakna keseluruhan, bukan bermakna sebagian. Nah, bertentangan tadi kita sudah jelaskan terkait dengan kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa itu akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah mereka perbuatkan, bukan sebagian jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, atau juga dalam Al-Quran surah Al-Imran tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, mereka terjemahkan oleh sebagian, seperti begitu ya, sebagian yang bernyawa akan merasakan mati, berarti ada yang tidak mati dong. Nah, itu mereka rancang di dalam hal seperti itu, sahabat Lampai Channel ya. Sehingga mereka menolak kula bidatin dolala, itu mereka menolak ya. Mereka terjemahkan sebagian. Nah, bagaimana hal-hal seperti begitu? Rasulullah sendiri yang mengatakan seluruh, kok kemudian kita datang menerjemahkan sebagian. Nah, para sahabat menerjemahkan keseluruhan, kita datang juga menerjemahkan dengan mengatakan sebagian. Wah, hebat sekali kita ini ya. Itulah, kalau syaitan itu telah menghiasi perbuatan bid'ah itu, maka kita akan merasa itu adalah hal yang indah. Nah, apalagi dalam urusan agama, karena syaitan lebih menyukai perbuatan bid'ah, karena mereka itu orang menganggap perbuatan itu benar. Kalau kemaksiatan orang tahu jelas bahwa itu kesalahan. Nah, tetapi kalau bid'ah mereka menganggap itu benar. Kenapa? Karena berkaitan dengan urusan agama. Nah, sahabat Lampai Channel, bagaimana pendapat antum? Kita diskusi saja ya, bermakna kullu itu saya simpulkan bahwasanya kalau orang ahlul bidah menerjemahkan kullu nafsin bima kasabat rahina, sebagian. Nah, mereka terjemahkan sebagian diri akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Padahal kalau ahli sunnah menerjemahkan kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap diri akan, atau setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka berbuat. Kemudian juga kullu nafsin dha'iqatul maut, ahlul bidah menerjemahkan sebagian ya, sebagian yang bernyawa akan merasakan mati. Tetapi kalau ahli sunnah menerjemahkan kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, hal ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, kullu bidatin dolalah, mereka terjemahkan sebagian. Bidah itu adalah sesat, berarti ada bidah yang tidak sesat. Nah, berarti ada nanti yang tidak meninggal, ada juga yang tidak dipertanggungjawabkan amalan mereka. Itu mereka kebingungan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.